nggak boleh tahu kalau si Alia itu sekarang udah jadi anaknya si Mai sama anaknya si Miun. Ternyata selama ini teh anak neneng teh ada di depan mata. Tapi neneng nggak pernah tahu. Ya Allah, pantes aja neneng teh ngerasa sayang kalau ketemu sama Alia. Meong mau belajar baca Al-Quran? Meong, ntar Mbak Im yang ngajarin ya. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya kita harus bujuk si Meong biar mau tinggal di sini. Aduh, no, so no, big, no. Sama Uncle, Anna juga gak mau ikutan nanti kalau misalkan teman-teman Anna dari Aussie tahu sama teman-teman Auntie yang Star Sherlita tahu kita balik lagi ke kampung gitu. Tamat cerita. Lagian coba Uncle lihat nih. Buka Anna. Artis Korea mukanya ada nggak? Nama-nama orang kampung. Alamak Jang, jadi siapa lagi? Cuma kalian berdua. Soalnya kalian berdua yang bawa masalah ini. Mengerti? Gue harus ambil baju koko gue nih. Wait, I have an idea. Hah? Apa? Papi. Mami. Udah 2 hari nggak di rumah, mereka nggak peduli. Itu macam apa kalian? Coba Papi perhatiin baik-baik tampang Mami. Tampang Ana, gak ada tampangnya orang kampung. Nah, untuk kita menjalankan misi itu, kita harus pakai orang yang benar-benar kampungan. Oh, boleh juga. Tapi siapa Bella? Sekarang, Papi tinggal pilih di antara mereka berdua. Mau dua-duanya atau salah satu, whatever. Dari muka-mukanya mah kayaknya teh Mas Nyenyong kita bakalan dipecat. Ibu Nyonya, Tuan Bos, Neneng mohon, Neneng teh jangan dipecat. Sebentar lagi mau lebaran, nanti Neneng nggak bisa pulang kampung bawa uang. Aduh. That's right, my baby. Neng, Mbak Yuna, Nyonya, Tuhan, jangan pecat Inyong lah. Inyong udah terlanjur ngomong sukses di Jakarta sama tetangga. Lah kalau nanti Inyong nganggur, muka Inyong mau ditaruh di mana, Jajal? Sabun. Kau jelaskanlah. Aduh, tenang, semuanya tenang. Gak ada yang mau dipecat. Cuman masalahnya, kalian berdua harus mengerjakan sesuatu tugas. Sedih kan, Nyonya? Siap gitu adik kamu. Gitu maksudnya. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا Subhanallah, siapa yang ngaji ya? Suaranya merdu banget. Bener loh Un, gua kalau denger orang ngaji suaranya bagus, keluar dari hati yang tulus, gua punya hati tergetar, gua jadi pengen nangis. Kal, nggak nangis. Mengitutan. Mel, jangan. Ini kau punya perasaan halus Meong, jadi kau nggak bisa nggak tahan pengen nangis. Mengitutan aja. Aduh, jangan sampai pucat juga, Mel. Iya. Udah. Sekarang kita cari tahu siapa sih yang ngaji. Yuk. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji lo keren banget, Red. Ih, kamu tuh nggak boleh sama cowok. Kamu itu harus sama cewek. Nggak boleh di sini. Di sana, Meong. Gitu. Apa ya? Iya betul. Jadi Meong nggak boleh di sana karena
di dalam ajaran agama Islam diajarin tuh etika. Mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Laki-laki kalau bukan saudara kandung bukan mahram, jadi duduknya mesti pisah agar kelihatan akhlaknya jadi bagus ya. Iya. Nah sekarang Baim baca dah, biar Ustadz liatin. Saya mau ngaji surat Al-Baqarah ayat 182 Ustadz. Baik, baca dah. Ustadz simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ril, lu kagak boleh saingan soal ngaji. Kalau lu saingan soal yang lain, boleh dah. Tapi kalau ini jangan, dosa. Ngaji itu kan ibadah. Alhamdulillah bacaannya juga sudah bagus Baim, hanya saja sedikit makhorijul huruf yang mesti diperbaiki, termasuk huruf ain. Orang-orang di mana-mana antara ain sama hamzah nih suka sedikit tipis. Kalau a gitu. Kalau ain ain. Al-ainu. Jadi mesti betul-betul ada tekanannya di situ. Nah, berbicara tentang persoalan ini ayat bagus nih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya juga harus dengerin nih, semua. Ya. Orang-orang yang beriman yang dipanggil. Nggak pernah Allah Ta'ala nyuruh kalau misalkan perintahnya itu ya ayyuhal batawiyu, wahai orang-orang Betawi, nggak ada tuh. Tapi yang dipanggil sama Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman apapun perintah dari Allah pasti akan dilaksanain, termasuk ibadah puasa. Nah makanya jangan heran ntar kalau misalkan ada setan-setan kepala hitam bulan puasa, kakinya doang nantung di warteg. Nah itu namanya imannya kagak kepanggil. Mudah-mudahan Baim semuanya nih pada jadi orang-orang beriman. Amin. Apaan tuh? Astagfirullahalazim, Alia. Berantakan banget sih ini kamar. Ya ampun, punya anak perawan satu, males banget beresin kamar. Berkali-kali diajarin ya, masih aja berantakan. Ampun deh. Tetep aja nyanyi yang beresin mulu. Ya Allah, itu lagi baju si Encing. Mina, sama aja ya. Begeleran berantakan begini nih baju kagak dilipet-lipet. Bismillahirrahmanirrahim. Males banget sih ngelipet aja juga. Perasaan nih selimut kayaknya gue kenal deh.
Masya Allah, ini Pan selimut waktu ayah jahit buat bayi Alia dulu. Kok ada di sini? Kirain udah hilang. Sek banget sih nih orang, siapa sih nih? Meong? Kenapa lo Meong? Hanya, Iya. punya yang. Hah? Punya Meong? Iya. Ya Allah, apa ini selimut sama selimut yang diambil sama Meong? Gue harus cari akal. Tapi apa ya? Itu mah bukan selimutnya si Meong, itu selimut Alia. Kalau Meong dia tuh kan gak ada sulamannya. Kalau ini nih lihat dia punya Alia. Alia tuh baru nemuin tadi di gudang, udah kotor, bau lagi. Oh, lu yang nemuin di gudang. Ya udah dikotor nih, Nyan cuci ya. Lu beresin dulu dong nih kamar nih, baju nih ya. Kan itu Udah nggak apa-apa, Nya juga beresin kamar lu ah. Yes, untungnya percaya sama gue. Jangan main hakim sendiri. Aduh, hei, Ucap kan pernah bilang kok kita harus apa? Gak boleh melakukan. Kita cuy, di agama kita kan diajarin kita terus cari ayang-ayang. Nah, bener tuh kata Meong. Kita jangan pada main hakim sendiri. Ini lagi pada lu juga maling, bukannya banyakin amal, kotak amal lu embat. Lu tahu kagak? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ma'idah ayat 38 sama ayat 39. Allah bilang begini, dengerin baik-baik. Apa kata Allah? Wasariqu, orang yang maling laki-laki. Wasariqatu, juga perempuan yang maling nih. Faqta'u aidiyahuma, maka potong kedua tangannya. Lu mau dipotong tangannya? Enggak mau Pak Ustadz, enggak mau. Ayah enggak mau tangan ayah dipotong. Iya, kenapa tuh kalau misalkan dipotong sama Allah Ta'ala? Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan untuk orang-orang yang ngerjain maling itu, dan juga sebagai siksaan buat dia. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi kalau misalkan kita mau tobat, Allah lanjutin tuh ayat. Ini Allah maha baik nih. Allah bilang apa? Faman taba, dan barang siapa yang mau bertobat mimba di zulmihi, setelah dia berbuat zolim, berbuat kesalahan, wa aslaha, dan juga dia mau memperbaiki, memperbaharui kesalahannya, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah bakal menerima tobatnya. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah sekarang gue mau tanya nih, Ustaz tanya ya, mau tobat apa kagak? Ayah tobat Pak Ustadz, maafin ayah Pak Ustadz. Udah bagus kalau tobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi mau bulan puasa. Iya, apalagi bulan puasa benerannya tuh. Udah, gara-gara ya, gara-gara ngajis situ, terus maju saya dicopot. Maafin ayah bapak-bapak. Ayah janji, ayah gak bakal jadi maling lagi deh. Ayah tobat, ayah insaf, sumpah. Meong emang baik banget ya. Meong emang baik hatinya, lugu, polos, selalu mau menolong orang lain. Aduh, Mbak Kayune, inyong ki bingung jane ki tugas dewek ngapa sih ya? Inyong ora maksud ya, kita sumpah. Aduh. Borok kakak, si aki-aki gak tahu diri. Masa inyong? Lah, dari tadi. Aduh. Mbak Kayune ke
pelecehan namanya memang nyong najis apa? Ya dari tadi diem diem kemak meneng. Amit. Mas Nyenyong, pokoknya mah kita mah kesini teh ya disuruh sama ibu nyonya untuk detek detektif. Eta kan si Meong. Mata-mata maksudnya. Deketin siapa bos? Ih, Anti gimana sih? Kok mau aja disuruh sama Uncle Poodle buat ngejagain tuh pembantaian itu. Aduh, ya itu gimana sih? Kamu inget nggak apa yang dikatakan sama Uncle Ye itu? Kalau si Meong itu bawa hoki, jadi siapapun juga yang deket sama Daisy pasti hoki. Eike nggak bisa percaya sama pembentongan Eike yang dua itu. You tahu sendiri dong, kalau Meong deket-deket sama Nengong, sama Untung, mereka bisa kaya mendadak. Nanti fasilitas Eike gimana? Udah gitu, nanti mereka bisa balas dendam sama Eike. No way! Nggak mau Anti. Masa kita nanti gantian jadi babunya mereka? No, mimpi. Hey, dengar. You keblablasan mikirnya. You lihat lihat antimu ini. Ada tampang kayak pembantaian nggak? Bisa disuruh-suruh nggak? Enggak sih. Ya udah makanya. Aduh udah deh, biarin aja. Sekarang kita susah-susah dulu. Demi fasilitas juga mah. Stop. Itu kan. Siapa Anti? Ante! Bener Pak, si Meong emang bawa hoki. Baru aja jagain bentar, udah dapat undian 2 kali. Amy! Ow! Amy! Wait a minute. Wait for me. Hi! Siapa ya? Cek Bella. Iya, Bella. Ngapain sih? Kok keliaran di kampung kumuh kayak begini? Katanya sosialita. Si Nenek ngapain ya kesini lagi? Gue curiga nih. Kayaknya ini orang punya rencana sesuatu. Tunggu. Lu pembantunya Tante Rempong tuh ya? Ngapain sih lu di sini melulu? Gua lihat. Oh, ini dia si nenek-nenek itu yang udah ngambil anak nenek dari panti. Tapi nenek harus bersikap biasa. Biar semua rencana nenek berhasil. Copot 78 12 52. Lu ditanya diem aja, jawab. Digratisin gua ngomong. Nenek. Copot nenek 4 3 2 6. Iya. Kenapa? Neneng teh kesini disuruh sama ibu nyonya. Oh, disuruh ibu nyonya. Lu bilang ya sama ibu nyonya ya, kalau si Meong itu bakalan tinggal di sini terus. Paham? Kodok. Kak Cida, ini teh. Lihat aja nanti. Siapa yang bakalan pergi? Meong atau Alia? Mun si Alia harus tetap tinggal di rumahnya Bang Mi. Oh, jadi di sini rumah rahasia Jeng Ami di kampung ini. Oh my. Bukannya waktu itu di mana sih? Di Menteng Anti. Menteng. Jauh Kok banget. ketemunya di sini sih? Pada sujon aja nih. Ini Pan, ayah lagi survei mau bagi-bagi sembako. Biasalah kalau misalkan banyak kelebihan kan kita kudu memberi lebih begitu ya. Aduh, nggak usah malu. Malu juga nggak apa-apa kok. Malu aja. Udah kegap gini, udah biarin aja deh. Enggak. Nih aja ayah lagi sibuk Pan ya. Mendingan ayah bantuin fakir miskin daripada harus dengerin Jeng. Ya, mari. Lu jangan
jalan main abrak aja lu. Oh my God, itu kan nenek Lata. Nyindun. Mate lu dikemanain? Ya Allah. Badan gue segede gini kagak lu lihat. Abis Nyindun kagak ada klaksonnya. Ngomong begitu lah lu ngatain gue mobil. Ya udah deh, Nyak. Ayo duluan ya. Mate lihat kalau jalan, nyeruduk aja lu. Oh my, mencurigation. Mana jepitannya nih? Gue lupa. Kalau kagak dijepit terbang-terbang semua nih. Itu yang mati Eyong kan? Itu yang mati Eyong kan? Enggak, Nya nggak boleh ngeliat si Meong melukin selimut itu. Gue nggak rela kalau Nya sampai tahu Meong itu anaknya. Gak boleh. Rasain lo, Meong. Kalau gini kan aman. Nyak jadi nggak ngeliat lo megangin selimut. Ada suara guguk. Di mana ya? Sejak kapan ada guguk daerah sini? Aneh bener. Untung aja si Meong langsung kabur. Kalau enggak, Nyak pasti ngeliat si Meong megangin selimut. Siapa tuh ya?
Tadi si Meong kabur kemana ya? Gue kejar ah. Ngapain sih Emi ada di sini? Bikin penasaran aja. Ngapain sih Tante Rempong di sini? Bener-bener rempong ya. Pontuno aja deh. Berisik lagi penasaran nih, diam ah. Berisik, berisik. Ngapain lo ngintip-ngintip di sini? Hah, ngintipin apaan? Iya yang ngapain ada di sini? Oh my. Ternyata ya rumahnya di tempat kampung ini. Oh, Eke cuma perasaan aja. Rumahnya itu segede apa sih? Ternyata nggak segede rumah Eke juga. Tante Rempong, ya kalau mau mamer kekayaan nggak usah di sini. Ini memang kampung, rumah gue memang di kampung, tapi gue memang orang kaya juga. Tetap aja rumahnya lebih gede Eke daripada Ye. Kalau lo mau pamer-pamer kekayaan bukan di sini tempatnya, ya. Oh my God, what happened to you ya? Eke nggak pamer, tapi Eke itu bicara soal kenyataan. Oh my God, please think dong. Lebih gede mana? Hah? Kalau dibandingin sama rumah Eke, jelas-jelas rumah Eke lebih gede, lebih modern, lebih mewah, lebih kayak istana. Udah gitu didesainnya juga pakai arsitektur. How about you? Rumah you tinggal di kampung, gede sih gede, boleh aja. Tapi pasti dibangunnya pakai kuli harian, gedongan gue. Oh iya, Jiwa dasarnya kayaknya di sekolahin deh, ya. Aduh, lo jangan jadi sombong deh jadi orang ya. Emang gua rumah di kampung, tapi emang gua orang kaya juga, mau apa lo? Nanti masuk mobil, kita nggak usah ngobrol sama rakyat jelata and kasta brahmana ini. Nanti derajat kita turun. Apa yang lu bilang? Gue rakyat jelata. Waduh, ya lu cari gara-gara lu ya. Inget lu ya, jangan sombong-sombong jadi orang. Di atas langit ada langit. Orang sombong ya temennya syaiton. Ntar masuk neraka lo. Udah pergi sana lo. Cari gara-gara aja lo. Bisa-bisanya nyuri-nyuri kesempatan sama Ariel. Ada yang panas membara, terbakar, hatinya terbakar. Oh, aku tidak bisa menjalani ini. Seperti kompor yang sangat panas, ikan yang panas, dan seperti panasnya itu panas sekali. Aku tidak kuat. Apaan sih lo, berisik anak kecil. Udah sabar aja. Aku aja sampai jealous juga. Cocok. Kapan kawinnya ya? Sampai pakai ketemu si Bella sih. Bikin emosi aja sih nih. Dulu. Jangan-jangan si Bella mau ngambil si Meong lagi. Ngapain coba dia datang ke kampung? Ini si Meongnya mana lagi, kagak kelihatan dari tadi. Ayah mesti cari si Meong nih. Bakal ayah sembunyiin. Meong. Kenapa sih? Meong kenapa? Ada apaan? Guguk mana guguk? Tidak ada guguk. Gak ada guguk itu. Ya ampun Meong, kenapa sih? Ayo aja, gak ada guguknya, mana guguk gak ada. Meong kenapa Meong? Buset deh Meong, gue cari dari tadi. Pulang yuk.
Hah? Ada apa berdua sama laki-laki di sini? Kayaknya guguk. Kayaknya ada guguk. Mana guguk? Di mana? Iya, ada guguk kan? Lepasin, Mel. Astagfirullahaladzim. Lu pikir lomba 17-an lomba bakia? Lepasin, Mel. Aduh. Buset, Mel. Kagak ada guguk, Mel. Astagfirullahaladzim, Mel. Aduh. Iya. Kagak ada guguk, Mel. Aduh, Mel, pergi gak? Teh, tamunya Ibu Nyonya. Kenapa ada di sini? Gue tuh bete banget. Mana sekarang Meong tinggal di rumah gue lagi. Terus kayaknya sekarang dia tuh lagi suka sama Ariel. Kesel banget gue sekarang. Satu rumah semuanya malah suka sama dia. So gue suka nyari kesempatan gitu sama Ariel. Tak banget lagi di rumah gue. Anak emak, aduh, emak jadi pengen meluk kamu. Asal nggak nyangka, akhirnya emak bisa ketemu sama kamu. Selama ini kita kepisah. Maafin emak ya, nak. Orang lagi susah, bukannya pada nolongin malah ngolok-ngolok. Kagak boleh begitu, apalagi nih perempuan. Waduh, pemandangan indah banget. Anak ame emak ketemu. Ngapain lo? Ibi nenek mah gak ngapa-ngapain. Hei. Ya udah minggir, ngapain lo di sini? Aduh, non cantik. Ari non teh jangan judes-judes gitu. Pan, Bi Neneng teh pernah nolongin non itu loh, yang sama Den Ariel. Ingat nggak? Bi Neneng inget ya, sekarang tuh Ariel tinggal di rumah Ben. Jadi Alia tuh udah gak butuh lagi bantuan Bi Neneng. Alia udah bisa sendiri. Non Alia, ih. Masya Allah. Andai dia teh tahu kalau Neneng teh ibu kandungnya dia. Ya ampun, itu anak tetep aja songong sama orang tua ngelawan. Waduh, bagus aja lu nggak tahu itu malu. Kalau lu tahu gimana? Iya buset deh. Sembarangan lu bawa mobil. Gua sumpahin masuk jurang lo. Mang, udah sabar, jangan nyumpahin orang, nggak baik. Bukan begitu Pak Ustadz. Mentang-mentang dia pakai mobil baru, mobil bagus. Emang ini jalan bapak moyangnya apa? Justru itu sebagai ujian buat kita model macam kayak begini nih. Allah Ta'ala yang bilang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 186 bang. Faqala ta'ala latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh benar-benar akan diuji kata Allah dengan harta dan juga dirimu. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi orang-orang yang sombong. Makanya pelajaran buat kita tuh yang model macam kayak begitu tadi, sehingga kita harus menjadi orang-orang yang sabar dan juga menjadi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarin sama kita. Nah, tuh lu dengerin Pak Ustadz tuh. Lu jangan berangasan gitu. Ajarin aku seperti begitu sekarang gedeg. Nah, tuh baru dibilangin, udah marah-marah lagi. Ini mesti diajarin nih Pak Ustadz nih. Iya, Pak. Udah buat pelajaran buat kita semua agar kita nggak jadi orang-orang yang sombong. Ya Bang ya? Udah lagi, ini deh. Iya, Bang.
Dasar orang kampung. Lagian itu ngapain sih? Nyonya-nyonya kampung itu juragan engkot itu yang orangnya bukan main. Bener-bener nggak tahu diri tau nggak sih? Dia pikir dia tuh siapa? Aduh, Anti, udah deh, jangan dibawa pusing. Nanti kita bales, biarin aja. Anti! Oh my god! Aduh, what happened sih? Kenapa tiba-tiba berhenti? Aku Turun, juga nggak turun, tahu. turun. Cek, Udah cek. aku temenin. Banget sih. Oh my god. Ini banget. What happened sih? Coba dicek. Anti! Oh my god. Kok bisa kempes kayak begini sih? What are you doing? You tuh nyetirnya gimana sih? Pasti nggak bener ya? Aku nyalain aku sih, bannya yang salah kok. Yaudah, ganti bannya. Anti, Uncle Poodle udah nggak pernah kasih uang buat mani pedi, terus aku suruh ganti ban. Kuku aku bisa rusak. No, nanti aja. Sama Siti ngapain sih? Enak aja ya, you nyuruh-nyuruh Eike. Jelas-jelas Eike nggak mawar ya. Lihat dong, nanti Eike kena tanah-tanah kotor di kampung ini. Oh, no way, busway. Do it now. Ya udah lantai, biarin aja bannya sini lah, kempes. Oh bener? You nggak mau benerin bannya? Bener? You mau Eike tinggal di sini, biar tinggal di kampung, atau gue balikin aja ke Aussie? Kok malah tinggal gimana sih? Jangan mentang-mentang punya mobil, nggak mau menghargai jalan kaki. Ya begitu akibatnya. Ini namanya ajab, nikmati aja. Oh, Mai. Ini orang kampung ngapain ikut-ikutan ngomel-ngomel kayak begini? Sapo seye semuanya? Aduh. Oh, iya. Be, yang tadi nabrak itu Be. Un. Ada apaan nih? Orang lagi susah, bukannya pada nolongin malah ngolok-ngolok. Kagak boleh begitu, apalagi nih perempuan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, ngerti apa kagak? Paham. Tapi kan Pak Ustadz, dia orang sombong. Ngapain ditolongin? Bapak-bapak, ibu-ibu, inget nggak? Nabi aja dihina, dicaci, diolok-olok, dilurain. Tuh dengerin tuh Bang Miun ngomong. Justru Nabi Muhammad bukan balas sama perlakuan yang sama, tapi Nabi Muhammad justru malah ngedoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, kaumku, karena mereka nggak tahu. Jadi Nabi doain. Sekarang kita kan ngaku umat Nabi Muhammad, berarti mesti ngikut siapa? Ikut Nabi kan? Iya, Pak Ustadz. Makanya mendingan kita tolongin, apalagi nih orang perempuan, kesianan, ya. Ayo deh. Makanya cepet ditolongin. Kita tolongin daripada Aduh, yang Mbak, ribet amat sih. Ayo. Aduh. Cukup kan? Tunggu di sini. Kagak ada guguknya juga udah pergi. Aduh. Memang. Dengerin Cing dulu. Masih mau ketemu sama Nya Babehnya nggak? Hah? Kalau begitu, kudu nurut sama Encing. Ya? Nurut. Ingat diam. Halo? Iya. Ayah sendiri. Iya. Udah ditransfer beneran ini? Yes. Semenjak si Meong deket gue, Dewi Fortuna jadi ngikutin terus. Gue jadi hoki terus kan? Makasih banyak ya. Maksud Papi, kita miskin.
nemenin Meong tidur. Enggak. Tidur ya. Ntar kalau misalkan Meong kagak nurut, Meong nggak bakalan ketemu orang tua Meong. Mau nggak? Woi. Apa sih? Masya Allah ya. Sekali-sekali Alia lu tuh jadi anak baik. Nggak ada rugi-ruginya, tahu nggak sih? Kenapa sih jahat begitu jadi anak? Kebenaran itu bakalan terungkap kapan aja dan di mana aja. Siapa tahu ntar. Enggak, Nek. Pokoknya enggak. Alia enggak akan rela. Pokoknya Alia enggak rela. Kalau Alia, gak rela apa ya? Alia enggak rela kalau Meong. Alia nggak rela kalau Meong kelamaan tinggal di sini gitu. Alia, dengerin Nya si Meong itu kan lagi kesusahan. Dia itu lagi nyari orang tuanya. Ntar kalau orang tuanya udah ketemu juga Nya bakalan Bakalan apa, Nyak? Nyak. Nya bakalan ngerelain Meong tinggal sama orang tuanya. Tapi kan Meong anak lu sendiri, Mai. Hei, cepat! Bonar, Bon! Bayar kau utang-utangnya semua, Bonar! Bonar! Jangan jadi pengecut kau, Bonar! Hei, keluar, Bonar, kau, Bonar! Hei, Bonar! Alamak, mati lampu. Kenapa preman-preman itu bisa kena? Siapa itu? Kok ikan banget sih? Eka juga nggak tahu itu sapose. Ketakutan. Hei, Bonar! Awas kau! Besok aku datang lagi! Kusikat kau habis! Perasaan enak gak enak ya? Sama. Untung kau Bella. Tadi aku pikir preman-preman itu masuk ke rumah kita, Bella. Iya, itu kenapa lagi? Kenapa ada banyak preman banget di luar itu? Kenapa? Habis kita, Bella. Aduh, kalau ngomong tuh yang jelas dong, Pi. Hancur berantakan aku, Bella. Proyek-proyekku hancur semuanya. Utang-utangku di mana-mana, Bella. Itu preman-preman itu mau mengambil rumah kita, Bella. Kita jatuh miskin, Bella. Miskin. Itulah Bella. Aku ini sial gara-gara Meong gak ada di sisiku, Bella. Maksud Papi, kita miskin. Bella, alamak Bella. Kenapa kau yang pingsan, Bella? Alah, buat susah aja kau, Bella. Bella. Siti, kau bantu tante kau ini. Angkat kenapa? Aduh, Uncle, nanti berat. Aku bantu doa aja ya. Berdoa, mulai. Cakap kau. Biar aku aja angkat sendiri. Ayo sayang. Jangan tahu penderitaan aku, Bella. Aduh, Bella, ada aja pun kau. Auntie Barbie, jangan tinggalin Ana. Ana gak bisa hidup sama Auntie Barbie. Siti, aku tahu cara gimana bangunin si tante kau ini. Sebentar. Iya.
Ya ini kan aku berusaha biar kau bangun, Bella. Nih tadi. Bella, kenapa kau pukulin aku, Bella? Pokoknya papi nggak boleh miskin. Sekali tidak, tetap tidak. Letak hoki aku itu ada sama Meong. Mengertilah, Bella. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku harus dapatkan Meong biar aku bisa kaya lagi, Bella. Udah deh, Pi. Kok bergantung sama Meong? Rezeki kan bukan datang dari Meong. Ariel, pokoknya aku nggak mau tahu harus dapatkan si Meong. Karena si Meong itulah hoki aku. Nggak seperti ini. Ini akibat nggak ada si Meong, Ariel. Papi nggak bisa bergantung sama Meong. Papi nggak bisa percaya sama hoki-hoki gitu, Pi. Itu namanya musyrik. Papi mau kemana? Papi tungguin. Angkat Pudel. Pada begini semua sih lebih pentingin harta daripada gue. Jangan-jangan emang gue nggak penting. Aku nggak peduli. Aku dari kampung itu. Kalau perlu si Meong itu aku jemput paksa. Aku bawa kembali. Aduh papi, jangan pergi ke kampung sendirian. Bahaya. Nanti kalau dikeroyok sama orang kampung gimok. Hah? Gimok coba. Tahu sendiri kan, itu si bapak-bapak rempong itu yang juragan engkot itu, dia kan nggak suka sama kita. Bener banget, Uncle. Tahu nggak sih, Uncle, kalau misalkan kita mau bopang si Meong itu yang menurut Uncle bawa hoki, padahal sih enggak. Itu kita membutuhkan taktik gitu. Ana punya caranya, serahin semuanya sama Ana. Kau jangan macam-macam ya. Kau Siti selalu buat sial untuk aku. Mengerti kau? Tapi keadaan seperti ini, aku pasrah. Terserah kalianlah, yang penting si Meong bisa pulang. Bisa sama aku lagi. Biar hoki aku kembali. Mungkin mereka juga nggak akan sadar kalau gue nggak ada. Gue ketemu Meong aja kampungnya Ben.